Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukur billah, salatan wa salaman ala rasulillah, nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman fi 'ilmina ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi bacaan kita dari kitab Mukhtasar Ushul Qasidin. Kita masih ngebahas terkait masalah sombong. Naam, dan kita sudah masuk ke bagian kedua dari cara mengobati sifat sombong. Nah, al-maqam ats-tsani atau derajat yang kedua atau cara yang kedua nah, terkait mengobati sifat sombong fi ma yu'radu min at-takabbur bil ansab, yaitu terkait orang-orang yang ditimpa dengan sifat sombong sebab nasab. Jadi dia punya keturunan bagus misalnya, Raden lah atau apa misalnya. Faman yang tarahu al-kibru min jihatin nasab fal ya'lam anna hadza ta'azzaza bi kamali ghairihi. Maka hendaknya dia tahu, orang yang ditimpa sombong dengan nasabnya. Nah, apa itu? Hendaknya dia tahu anna hadza, bahwa sesungguhnya nasab yang indah itu ta'azzaza bi kamali ghairihi, yaitu bisa gugur, bisa sempurna sebab kesempurnaan orang lain, bukan sebab dia sendiri. Makanya pepatah Arab itu sering pernah berucap dalam sebuah bait syair, innal fata mayaqulu ha'anada, yang disebut seorang pemuda, kalau dia benar-benar pemuda ya, dialah yang mengatakan ini loh. Maksudnya prestasinya apa, dia punya apa. Oleh salfata mayaqulu karena Abi, bukanlah seorang pemuda itu yang mengatakan itu loh bapakku, itu loh bapakku. Dan kalau sombong dengan nasab itu memang bahaya, bisa mencelakakan yang si pemilik sifat sombong tersebut. Dulu pernah ada cerita sedikit, mungkin Anda pernah dengar kisahnya Muhammad bin Amr bin Al-As. Kalau Abdullah bin Amr bin Al-As itu seorang sahabat, bahkan beliau masuk Islam lebih dulu daripada bapaknya. Amr bin As usia 12 tahun sudah punya anak namanya Abdullah. Ini nggak tahu dulu gimana ya, orang bocah kecil gitu sudah punya anak. Kalau usia 12 tahun sekarang kelas 6 SD ya, dia sudah punya anak. Berarti mungkin dia menikah di usia 11 tahun. Nah, Abdullah ini punya adik, bukan sahabat ya, namanya Muhammad. Muhammad ini itu dulu pernah ikut pas bapaknya jadi gubernur Mesir, ikut lomba pacuan kuda di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lomba pacuan kuda, dia sudah mau menang, tiba-tiba disalib seorang Kipti. Misalnya masyhur, dan semua sering mendengar insyaallah. Seorang Kipti, istilah Kipti sekarang itu kalau di Mesir diartikan tentang orang Nasrani. Kalau di Mesir ya sekarang ini kalau disebut Kipti, maksudnya orang Nasrani, itu orang kuno zaman dulu yang masih beragama Nasrani, maksudnya keturunan ke atas orang zaman dulu. Nah, kalau dulu itu Kipti itu ya orang ras asli Mesir, namanya Kipti. Ternyata dia bisa nyalip anaknya gubernur ini, terus kemudian dideketin, dipegang, dibuanting, diinjek kakinya, sambil dia ngomong, atas itu kedua dan berangkumin, kamu berani mendahului aku, padahal aku ini adalah anak orang yang mulia. Nah, ini contoh bahwa orang berbangga diri dengan nasab. Tapi ini anak gubernur, kamu berani mendahului aku. Ya, terus kemudian karena sikapnya itu, singkat cerita, si Kipti ini ngadu kepada sang khalifah yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus kemudian diperlakukan dengan perlakuan yang sama, dan dilihat di hayalat ramai yang injek ya si Kipti itu. Nah,
Tapi alhamdulillah atas kejadian ini sedikit ini jadi masuk Islam. Nah, para imam Mesir itu dulu apa ya, kalau nggak salah itu 60% penduduknya itu pendeta. Jadi sisanya itu apa ya, rakyat jelata. Karena kalau jadi pendeta nggak kena pajak. Kalau jadi pendeta dulu nggak kena pajak. Nah, dan bayangkan berarti orang ahli kitab semua itu. Tapi alhamdulillah hampir semuanya masuk Islam. Nah, yang tersisa sedikit itu yang masih ada sampai sekarang. Dan mereka itu punya budaya Bapak. Ustaz Ana yang dari Mesir itu pertama kali datang ke Indonesia, terus melihat budaya kita kalau pakai jaket itu kan sukanya bagian belakang ditaruh depan, bagian belakang ditaruh depan karena fungsinya kan untuk nahan angin. Suka melihat itu Bapak, di bagian belakang ke depan, belakangnya ini lubang gitu kan. Marah bro, tasyabuh kata beliau, itu tasyabuh dengan orang Nasrani. Masa ada orang Nasrani nggak ada yang pakai baju dengan cara terbalik itu? Tentu enggak. Di Mesir itu orang Nasrani pakai bajunya begitu. Kenapa saat mereka kok pakai baju yang terbalik? Mereka akan selalu pakai baju terbalik sampai berhasil merebut Mesir kembali. Nanti kalau Mesir sudah menjadi agama Nasrani lagi, dia baru pakai baju benar. Selama itu belum terjadi, bajunya tetap kebalik terus. Jadi ada beberapa sekte Nasrani di sana itu yang seperti itu. Makanya orang di Mesir itu anti pakai baju dengan cara terbalik itu. Karena itu memang budaya mereka. Berarti mungkin dari sekarang, mohon maaf karena memang ini bentuk tasyabuh, menyerupai, ngikut-ngikut lah. Walaupun mungkin kita tidak niat untuk kesana, mungkin boleh memang pakai rompi depan, pakai jaket, ya nggak tahu lah gimana. Wallahu ta'ala alam. Nah, lanjut lagi. Tsumma ya'lam abahu wa jaddahu fa inna abahu al-qarib nutfatun fadhirah. Hendaknya dia tahu tentang bapaknya dan kakeknya. Maksudnya kakeknya itu adalah Nabi Adam alaihissalam, bukan kakek yang dekat itu, bukan. Nah, adapun bapaknya yang dekat, maksudnya bapaknya persis, itu dulu terbuat dari sebuah nutfah atau setetes air mani yang fadhirah, yang menjijikkan. Nah, yang mustahil dari kita, mohon maaf, keluar dengan baju putih terus kemudian ada bekas air maninya, kan nggak mungkin, malu. Nah, makanya disebut menjijikkan. Wabah itu, dan bapaknya yang jauh yaitu Nabi Adam alaihissalam terbuat dari tanah. Nah, apa yang mau dibanggakan? Bukan permata, bukan sesuatu yang mulia banget, dari tanah biasa. Wa man tarahu al-kibru bil jamal. Adapun orang yang ditimpa kesombongan sebab dia itu rupawan, mungkin badannya bagus, mungkin mukanya ganteng atau bagaimana lah, falyanzur ila batinihi, maka hendaknya dia melihat sisi batinnya, sisi dalamannya. Mungkin bisa diartikan isi perut, mungkin bisa diartikan isi hatinya. Nazra al-uqala, dengan cara melihat orang-orang yang cerdas. Wala yanzur ila zahiri nazra al-bahaim, dan hendaknya dia tidak melihat zahirnya seperti binatang, dengan penglihatan binatang. Kalau binatang itu kan melihat yang zahir. Nah, ada orang harus melihat sisi yang batin, bukan fokus pada sisi yang zahir. Tapi sekarang lagi zamannya pakai orang itu fokus pada yang zahir. Nah, kadang ini juga ada akhirat ya. Anak-anak remaja perempuan sekarang itu sama artis Korea itu bisa sebegitunya, padahal kalau tak lihat itu yang laki-lakinya ya, itu dandannya kayak gitu apa kayak sebenarnya lebih mirip kayak ya, bukan ganteng menurut Anda, malah kayak cantik. Nah, itu kok bisa digandrungi itu. Nah, cowok kan bukan begitu, cowok ya laki-laki. Nah, bukan terus yang dandan gitu. Tapi lanjut lagi, wa man ya'tarahu min jahdil quwwah. Andaikan ada orang yang ditimpa sifat sombong sebab dirinya itu kuat, fisiknya kuat. Nah, falya'lam annahu law ahlama aqol, maka hendaknya dia tahu andaikan dia ditimpa rasa sakit sebab aircon itu urat. Nah, dulu punya teman namanya di Nur Sunnah itu, Ustaz Purwanto itu,
Nah, dia itu sering kecetet punggungnya itu, maksudnya kena ketarik urat atau apa gitu kan, masya Allah sakit banget. Nah, andaikan dia kena penyakit itu aja uratnya kecetet atau bagaimana, ada ajaza min kulli ajiz, maka dia akan kembali menjadi orang yang paling lemah. Jadi yang nggak bisa apa-apa itu. Tapi kalau punggungnya kan tidur nggak bisa, ini nggak bisa, semua nggak bisa. Nah, padahal cuman urat, padahal cuman urat. Wa in humma yaumin tuhallilu min quwwatihi ma la ya'udu fi muddah. Andaikan dia kena demam, nah maka itu akan menjadikan kekuatannya langsung drop. Iya kan, orang walaupun dia sering ikut apa ya fitness atau badan yang besar gitu, demamnya nggak bakal gini, dia bakal drop, bakal selimutan terus, yang mana nggak bisa kembali dalam waktu dekat. Dan orang demam itu nggak bisa, misalnya demam siang terus kemudian di sore hari langsung sembuh total kan, tidak, butuh proses. Nah, wa inna syaukatan, dan sungguhnya satu duri itu kalau dakhalat fi rijlihi la ajazatu, andaikan masuk ke kakinya aja pasti akan membuat dia lemah. Wa biqatan la dakhalat fi udhunihi la'athu, dan biqah itu binatang yang bau gitu loh Pak, kayak walang sangit gitu, andaikan masuk ke kupingnya pasti akan membuat dia itu apa ya, mudah gulana, stres. Nah, itu seperti yang terjadi pada siapa teman? Namrud, laknatullah alaihi. Namrud tuh masya Allah dalam kisah Israiliyat dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan model kupingnya itu dimasukin nyamuk kalau nggak salah, terus nyamuknya bunyi terus, dan itu bikin dia gatal. Kalau kuping gatal kan dikorek gitu enak, dulu nggak ngerti, mungkin nggak tahu sistem korek gitu. Jadi kalau dipukul gitu, teng gitu enak, teng gitu enak. Nah, sampai jadi kalau kita bertamu misalnya ke Namrud, sebagai wujud hormat kita kepada dia bukan sujud, bukan, tapi ambil sendal terus pukul telinganya. Wah, bayangkan dia kayak gini gitu. Wah, makasih ya, terus kayak dikorek gitu kan. Nah, jadi kalau kita hormat sama dia, misalnya pukul telinga, wah, bayangkan Allah hinakan kayak gitu. Sampai pada saat dia nggak sanggup dengan derita itu, akhirnya nyuruh ajudannya, tolong nyamuk ini dikapak aja. Dikapak, iya kapak aja, pokoknya kapak. Nggak namanya aja kan, segala sesuatu yang meresek, tang gitu kan, potong pala gitu kan. Nah, ini binatang kurang ajar, kapak aja. Akhirnya terus palanya ditaruh di batu atau apa gitu, terus dikapak nyamuknya. Oh, ya Namrudnya mati. Nah, nggak tahu kan sebutnya nyamuknya mati atau enggak. Nah, itu orang sombong akhirnya Allah hinakan dengan cara yang sepele banget ya. Apa yang mau kita sombongkan? Nah, sebenarnya cerita sedikit Pak. Ini masih panjang sih. Masih panjang, cerita sedikit. Dulu itu ada ulama apa? Namanya Al-Imam Khalil, pernah dengar ya? Gurunya Imam Sibawahi. Gurunya Imam, kayaknya udah pernah ceritakan. Gurunya Imam Sibawahi, dia itu sombong sekali dengan ilmunya, bahwa beliau itu karena nggak ada yang lebih alim. Tapi beliau orangnya zuhud, suka sedekah, suka ini. Dulu sifat buruk itu bukan berarti orang punya sifat sama buruk itu kan satu tuh sama aja gitu. Yang lain enggak, yang lain baik. Nah, agak unik ya. Sekarang kalau orang sombong kan ada pikirnya, ada ini, ada semuanya. Dulu. Nah, wujud sombongnya beliau itu tidak pernah nulis kitab. Kenapa orang sombong itu nggak pernah nulis kitab? Kalau panjangnya nulis buku, itu kan pasti menukil ucapan orang. Kalau menukil ucapan orang, berarti kita mengakui keilmuan orang tersebut di atas kita sampai kita jadikan sumber. Dia nggak mau karena dia merasa paling alim. Nggak mau nulis buku. Kalau orang nulis buku nukil ucapannya, nggak mau, silakan. Nggak mau nulis buku. Nah, kemudian Allah hinakan dengan cara bagaimana? Bahkan bayangkan Pak, di Mekah itu, di Mu'tazam atau di Injil Ismail, dia berdoa minta Allah, ya Allah berikanlah aku sebuah ilmu
yang belum pernah kau berikan kepada orang lain. Ya, Pak. Dan orang lain akan mengambil ilmu darimu. Masya Allah. Ya, silakan jadi doa kayak gitu, nggak apa-apa. Nah, kemudian Allah kasih benar ilmu yang begitu kan, namanya ilmu aql. Ilmu aql kalau kita dengar ya, ilmu bagaimana cara bikin syair. Nah, singkat cerita, dikirimlah oleh Allah SWT bocah gitu, namanya si bawah. Bahkan si bawah itu kan artinya itu bau aroma apel kan. Itu bahasa Persia dan bahasa Arab. Bahasa Persia, dia orang Persia, bukan berdarah Arab kayak Imam Khalil gitu. Dikirimlah Imam Sibawai oleh Allah menuntut ilmu dengan Imam Khalil, yang semua murid bersaksi bahwa Sibawai ini lebih alim daripada gurunya. Tapi gurunya tidak terima, sampai suatu ketika mereka ribut antara sang guru dan sang murid tentang kata ganti. Kata ganti itu kan kalau bahasa Indonesia, aku ya aku ke pasar, buku aku, pokoknya nggak berubah namanya. Tapi kalau bahasa Arab kan di depan dan di setelah kata itu kan beda wujudnya. Nah, anak itu sekolah saya. Kalau kolpenku bukan kolam anak tapi kolami gitu kan. Nah, sehingga cerita mereka ribut mana yang lebih jelas, lebih manfaat, anak atau kolami. Nah, sehingga cerita kata Imam Sibawai yang nempel dengan kata itu lebih kuat, lebih jelas daripada yang sendirian. Kata Imam Khalil juga yang sendirian itu lebih jelas daripada yang nempel. Sampai sehingga cerita Imam Sibawai berkunjung ke gurunya Imam Khalil di siang hari. Itu kan gak punya adab paling. Jadi siang hari kan waktunya istirahat tidur, istirahat apalah, istirahat siang. Nah, dia bertamu. Guru murid itu kan biasanya kalau bertamu kayak Ibnu Abbas itu kan bertamu ke Zaid bin Thabit itu kan cuma berdiri di pintu. Saya pintunya sebelah sini, dia berdiri menghadap ke sana. Saya ini di dalam rumah, nggak berani di depan pintu. Takutnya pas dibuka melihat dalam rumah sesuatu yang memang tidak boleh dilihat. Jadi kan dia nggak ngetok ini sampai dibukakan. Memang begitu orang salaf ulama dulu begitu kalau bertamu pada seorang ulama. Nah, ini jangan punya Ar-Rasyid pun begitu loh Pak. Gubernur dan khalifah itu loh, main ke Fudul Dunia tuh begitu. Nah, singkat cerita, ini murid kurang ada atau pintu. Gurunya marah. Man, siapa? Kata Imam Sibawai, anak. Lihat tingkatnya betul, anak. Kan dia nggak tahu lagi suara siapa. Emosi, man filbab, oh ya kalimatnya man. Siapa yang gitu? Anak. Sampai 3 kali masih tak lagi gitu. Oh dia man filbab, anak. Terus dibuka kan pintunya. Marah itu muncul, muka sampai marah. Begitu mau marah, Imam Sibawai ngomong dulu. Nah, gurunya Imam Khalil ketika mau marah, Sibawainya ngomong dulu, iya kan, bahwa kata ganti yang sendiri itu kalah kuat dengan kata ganti yang nyambung dengan kata dengan itu. Kurang lebih begitulah lemasnya. Nah, orang sombong itu pun kadang dibanting oleh muridnya sendiri. Nah, kadang dibanting oleh muridnya sendiri. Tapi kurang lebih itu Bapak, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana dengan yang sombong dengan hartanya. Itu bagaimana ya. Nanti akan disinggung masalah Yahudi sedikit, mungkin nanti kita akan cerita-cerita sedikit tentang orang Yahudi betapa mereka sangat kaya. Nah, Korun yang kita kenal dia orang Yahudi. Nah, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi kurang lebih itu Bapak yang bisa kita bacakan sedikit di pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.